Halo pemirsa, senang sekali kita bertemu kembali dalam Sinpo Dunia. Informasi dari berbagai mancanegara akan kami berikan. Bersama saya Dea Manik, simak informasinya untuk Anda. Pemirsa, kita awali informasi Sinpo Dunia di mana rencana penahanan migran di Guantanamo Bay memicu pro dan kontra. Pendukung mancanegara ini menanggapi solusi imigrasi, sementara penentang menilai itu melanggar hak asasi. Pemerintah pun didesak mencari alternatif yang lebih adil. Penjara di Pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Teluk Guantanamo, Kuba, tengah disiapkan untuk menahan sekitar 30.000 migran oleh pemerintahan Donald Trump. Good increase, yes. It depends, but countries that won't take back their criminals that they sent into us, they sent them to us. They put them into the caravans and they came in. As sure as you're standing there, they were sent by those countries. Then they're going to be met very harshly with sanctions, etc. Penjara ini lebih dikenal sebagai tempat menahan tersangka teroris pasca serangan 11 September 2001. Tersangka perencana peledakan bom Bali pada 2002 Hambali termasuk di antara belasan tersangka teroris yang masih berada di sana menunggu proses hukum selanjutnya. We're leaning forward on supporting the President's directive to make sure that we have a location for violent criminal illegals as they are deported out of the country. Menurut kelompok advokasi HAM, penahanan migran dalam waktu singkat menunggu deportasi adalah langkah lazim dan sah. Namun di Guantanamo Bay, potensi pelanggaran HAM lebih tinggi, khususnya jika negara asal menolak kepulangan mereka. Essentially, the Trump administration is saying that they want to put thousands, perhaps tens of thousands of people into a black hole where they will be, out of sight, out of mind. And hold them there indefinitely. And that's certainly not a solution that's humane and one that, is going to be extremely costly, both in financial terms but in human terms as well. Bill Frelick menyebut pengalaman Australia dengan penahanan di Pulau Nauru dan Manus sebagai contoh mahalnya penahanan migran di lepas pantai. Sebelum menjadi tahanan tersangka teroris, Pangkalan Angkatan Laut Amerika di Guantanamo Bay, Kuba sejak tahun 1980-an juga menjadi tempat pemrosesan migran. Tempat ini memproses puluhan ribu migran saat pemerintahan Ronald Reagan hingga Bill Clinton, lalu kurang dari 100 migran saat pemerintahan Joe Biden. Menurut kelompok advokasi pengungsi yang ingin dilakukan pemerintahan Trump, berbeda dari sebelumnya. Karena dulu Guantanamo hanya memproses migran yang berupaya masuk dari jalur laut. But we're talking about detaining for the first time tens of thousands of people from within the United States, presumably for immigration violations, at Guantanamo Bay. That has never been done before. Menurut kelompok advokasi HAM, Guantanamo Bay tak bisa menjadi tempat penahanan tanpa batas akhir, dan tujuan akhir tetap adalah pemulangan semua migran sambil memastikan mereka tak menghadapi persekusi di negara asal. Can't be solved by simply holding people indefinitely, forever. You need some prospect that someone can be returned to their home country, and it's just not justified to keep holding a person without any alternative. Pentagon mengatakan sejumlah anggota militer Amerika telah tiba di Pangkalan Angkatan Laut Guantanamo Bay untuk bergabung dengan anggota yang sudah ada. Dan saat ini ada lebih dari 150 anggota militer yang mendukung operasi di pangkalan tersebut. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA. Sementara itu pemirsa, 2 WNI ditahan mengikuti instruksi deportasi massal Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sejak 2021 data ICA ini mencatat 110 WNI diproses karena pelanggaran kriminal dan juga keimigrasian. 2 warga negara Indonesia dikonfirmasi ditahan pihak berwenang mengikuti instruksi Presiden Donald Trump terkait deportasi massal pada imigran tanpa izin tinggal tetap atau tanpa dokumen. Yang bersangkutan sebetulnya sudah diminta untuk wajib lapor setiap tahun sejak tahun 2009. Ketika yang bersangkutan lapor ke kantor ICE, kemudian langsung ditahan. Jadi bukan berdasarkan penggerbekan atau apa, tapi memang itu undocumented, overstayer, dan dikenakan wajib lapor.
WNI lain yang dikonfirmasi VOA ditangkap di negara bagian South Carolina yang kemudian dipindah ke Georgia untuk proses peradilan. KJRI di New York yang wilayah kerjanya meliputi Philadelphia, salah satu kantong diaspora Indonesia terbesar di pantai timur Amerika Serikat, mengimbau WNI selalu memastikan legalitas status keimigrasiannya. Kewajiban dari perwakilan adalah memastikan hak-hak perdatanya dipenuhi, termasuk didampingi oleh penasehat hukum dan diperlakukan dengan baik, namun tidak mengambil alih tanggung jawab perdata atau pidana yang bersangkutan. Selama kampanye Pilpres, Donald Trump berjanji untuk melakukan deportasi massal pada imigran yang masuk ke Amerika di luar jalur legal. Immigration and Customs Enforcement atau ICE, badan federal yang menjalankan tugas ini, menyebut telah menangkap sedikitnya 7.400 orang dalam 9 hari. It's all a government approach to look for criminal aliens throughout the United States. We're going to hit every city in this country and arrest those that are in the country legally that have a criminal conviction. Jumlah imigran WNI tanpa izin di Amerika masih simpang siur. Namun menurut pantauan VOA, angkanya tidak sedikit, bisa mencapai ribuan. Mereka berada di penjuru Amerika Serikat dengan konsentrasi terbesar di wilayah seperti New York, Philadelphia, dan juga Los Angeles. Tak sedikit video penangkapan beredar di media sosial maupun grup percakapan, menimbulkan kekhawatiran bagi para imigran termasuk dari Indonesia. Histeria sama kepanikan itu kita banyak sekali dengar dari hari pelantikan itu sendiri. Ada seperti berita-berita, oh kita dengar ada polisi imigrasi di Center City, di downtown, dan lain-lain yang belum tentu benar. Gapura Philly, kelompok LSM yang berfokus pada advokasi imigran Indonesia di Philadelphia, menanggapi instruksi Presiden dengan memberikan workshop bagi komunitas diaspora. Skit gitu, jadi ada kayak role playing, nanti ada yang jadi imigrannya, nanti ada yang jadi polisinya, kalau pintunya diketok, terus saya jawabnya apa gitu. Sementara pengacara imigrasi mengingatkan untuk tidak terjebak penipuan berkedok imigrasi yang memanfaatkan momentum di tengah kepanikan. Dengan pembayaran X ribu dolar, nanti Anda bisa mendapatkan work permit, bisa mendapatkan social security, which is itu yang diinginkan masyarakat. Dan mereka juga tidak tahu caranya seperti apa. KBRI beserta 5 konsulat jenderal di penjuru Amerika Serikat akan melakukan rapat mingguan untuk berkoordinasi terkait isu imigrasi WNI di wilayah kerjanya masing-masing. Dari kota New York, Randy Wicaksana dan Virginia Gunawan, VOA. Sementara itu, pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menunda bantuan pembangunan luar negeri selama 3 bulan untuk mengevaluasi kembali sesuai dengan kebijakan America First yang mengutamakan kepentingan Amerika. We found solutions. Amerika Serikat menghabiskan hampir 70 miliar dolar atau 1.100 triliun rupiah untuk bantuan luar negeri pada tahun fiskal 2023. Sebagian besar melalui Badan Pembangunan Internasional AS atau USAID. Dengan angka tersebut, AS merupakan penyedia bantuan kemanusiaan terbesar di dunia. Di Indonesia, bantuan Amerika mendanai lebih dari 50 program, mulai dari pengentasan HIV/AIDS dan tuberkulosis, pelatihan perempuan wirausaha, sampai manajemen bencana. Presiden Donald Trump membekukan semua bantuan pembangunan, kecuali bantuan pangan yang paling dibutuhkan. Dia mengatakan ingin menyelaraskan kembali sikap luar negeri AS dengan kebijakan yang mengutamakan Amerika. The past 4 years, we've seen the Biden administration spend money like drunken sailors. It's a big reason we've had an inflation crisis in this country, and it's incumbent upon this administration to make sure, again, that every penny is being accounted for honestly. Gedung Putih tidak menjawab pertanyaan VOA tentang program bantuan asing mana yang akan terpengaruh. 2 pekan sejak pembekuan bantuan asing Amerika Serikat, kantor pusat USAID di Washington di belakang saya ini ditutup dan seluruh pegawainya diwajibkan bekerja dari rumah. Departemen Efisiensi Pemerintah yang dipimpin oleh bilioner Elon Musk mengumumkan bahwa Presiden Donald Trump setuju untuk menutup seluruh operasi USAID. Sejumlah anggota Kongres dari Partai Demokrat mengatakan bahwa penutupan lembaga tersebut harus melalui Kongres, namun Presiden Trump tidak sepakat. Kelompok-kelompok kemanusiaan memperingatkan dampak pembekuan ini, terutama yang berfokus pada kesetaraan gender dan penyediaan obat HIV yang didanai AS, yang oleh pejabat era Joe Biden disebut sebagai pilar utama hubungan Washington dengan negara berkembang.
The Secretary General notes with concern the announcement of a pause in U.S. foreign assistance. He calls for additional exemptions to be considered to ensure the continued delivery of critical development and humanitarian activities for the most vulnerable communities around the world. Kelompok advokasi hak asasi manusia mengatakan menyambut baik akuntabilitas yang kuat terhadap dana pajak AS, tapi tidak menghentikan bantuan selama peninjauan. If you want to review all of the assistance, start your review. Be crystal clear on what you're looking at. Don't suspend life-sustaining and life-saving aid while you do that review. Dan analis menyatakan keprihatinan tentang dampak langsung dari perintah penghentian kerja. We must remember that foreign assistance includes such humanitarian projects that relate to administration of vaccines, for example, to children around the world to make sure that they don't get communicable diseases. Mengenai masalah kesehatan masyarakat global itu, sikap Presiden Trump jelas. Dia juga mengumumkan pada hari pertamanya menjabat bahwa dia akan menarik diri dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO dengan alasan kekhawatiran bahwa Amerika Serikat ditipu sebagai donor terbesar organisasi tersebut. Dia melakukan hal yang sama selama masa jabatan pertamanya. Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA. Pemirsa, penutupan USAID dan penggabungannya dengan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat memicu pro dan kontra, yaitu dengan penolakan datang dari Partai Demokrat di Kongres serta dari pihak internal. Pekerja dan kontraktor USAID, Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat yang dirumahkan kembali berunjuk rasa untuk kedua kalinya menolak penutupan badan pemberi donor terbesar di dunia ini oleh Presiden Trump dan Departemen Efisiensi Pemerintahan yang dikepalai oleh Elon Musk. Kali ini demonstrasi diadakan di luar gedung Kongres AS setelah Senin lalu diadakan di depan kantor USAID. Orang-orang yang berunjuk rasa menilai bahwa USAID yang dibentuk dan didanai oleh Kongres AS tidak dapat dibubarkan begitu saja tanpa persetujuan Kongres. Warga diaspora Indonesia yang kami temui termasuk pekerja USAID yang telah dirumahkan sejak minggu lalu. Kartini, bukan nama sebenarnya, adalah warga negara AS. Ia memiliki gelar PhD dan telah bekerja untuk USAID selama hampir 3 tahun. Sebenarnya saya sedih sekali karena saya senang kerja ini. Bantu orang itu senang. Dari dulu sekolah setengah mati biar bisa bantu orang. Papa mama selalu bilang udah MBA aja, sekolah, duit banyak. Tapi emang nggak pernah bisa ada rasanya itu. Karena emang selalu passionnya itu ini. Sementara warga diaspora lain, George sudah bekerja bagi USAID selama 2 tahun, mengelola berbagai kontrak dalam bidang perlindungan sipil hingga pertanian. I consider myself an Indonesian American. I immigrated to this country when I was very small from a country that had suffered a lot of economic hardships. My parents brought me to this country to make a better place for myself. Like, this is not the America that Trump promised. This is exactly the opposite, and it's because of Elon Musk. Penutupan USAID dimotori miliarder Elon Musk dan Departemen Efisiensi Pemerintah di bawahnya, dengan dalih efisiensi dan juga mengurangi pemborosan, meski tak diungkapkan jelas apa yang dimaksud. Menlu AS Marco Rubio mengatakan banyak fungsi dari USAID yang akan terus berlanjut tapi harus selaras dengan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Namun belum jelas apa yang akan terjadi pada badan itu sendiri meski diusulkan digabung dengan Deplu AS. Menlu AS Marco Rubio kini merangkap Direktur Sementara USAID. The attitude that USAID has adopted over the years is, no, we are independent of the national interest. We fund programs irrespective of whether it's aligned or not aligned with a foreign policy. That's ridiculous. These are taxpayer dollars. Pengamat dari Lembaga Pemikiran Konservatif menilai reformasi dianggap tetap bisa dicapai lewat dialog, bukan pendekatan bisnis dengan pemangkasan tanpa pandang bulu yang berdampak langsung pada kehidupan orang di luar maupun di dalam negeri AS. Any thinking person would want the dialogue to come before the policy changes. I mean, I know there's been a dialogue on the campaign trail. Fine, you can keep your promises to all the Americans and the people who voted for you in particular, but do understand what you're doing before you do it. Don't just act in haste and repent in leisure and say, look, we're going to have to make some trade-offs here. We can't afford the same amount of foreign assistance or largesse that we did in past. USAID memiliki lebih dari 10.000 staf di AS maupun yang ditugaskan di luar negeri.
Pada 2023, badan ini mengucurkan dana bantuan sebesar 72 miliar dolar ke seluruh dunia, mencakup berbagai bidang mulai kesehatan hingga anti korupsi. Dari Washington DC, Valdia Baraputri, Rio Tuasikal, Nabila Ganinda, dan tim VOA. Anda kembali menyaksikan Sinfo Dunia, informasi kita lanjut. Program pemberian makanan bergizi di Malawi bagi anak sekolah didukung oleh Badan Pangan Dunia atau PBB. Di mana program ini melibatkan pasokan bahan pangan dari petani setempat yang tidak hanya meningkatkan gizi siswa, tetapi juga memberdayakan ekonomi petani. Pilirane Kuate adalah petani kecil di distrik Zomba di Malawi bagian selatan. Menurutnya, sekitar 5 tahun lalu, ia mulai mendapatkan lebih banyak uang dengan menjual hasil panennya langsung ke sekolah dasar setempat dibanding menjualnya ke tengkulak. Sika umene wanithandizaso ndapeza nawo ziweto monga ng'ombe ziwiri ndazipeza kuchokera ku msika umenewo zimene zikundithandiza pa kumpanga komanso ku zinthu zosiyana-siyana palibe vuto lina lililonse. Pilirani menjadi bagian dari program Pangan Dunia PBB untuk pemberian makanan sekolah dari hasil budidaya setempat. Sejak upaya percontohan tahun 2012, program ini telah berkembang untuk mendukung lebih dari 800.000 siswa dan 35.000 petani di 11 distrik di seluruh Malawi. Provides farmers with reliable markets for up to 200 school days annually, boosting incomes and resilience. And it promotes dietary diversity, offering school children meals with ingredients from Malawi's 6 food groups. Para donor yang mendukung inisiatif ini antara lain Norwegia, Uni Eropa, Prancis, dan Islandia. Menurut para siswa, inisiatif ini lebih baik dibanding program pemberian makan sebelumnya yang hanya menyediakan satu jenis makanan. Nthawi ya soyayo timadya pha soya khakha pano pa homegrown litangobwera tikumadya pha ngaiwa pena kumati phikira futali mpunga mangungu pena mati pasa mbatata yosakaniza ni masamba. Program Pangan Dunia mengatakan inisiatif ini telah membantu meningkatkan kehadiran siswa di sekolah dari 77% menjadi 92% dan mengurangi ketidakhadiran siswa karena alasan kesehatan sebesar 11%. Tapi di beberapa sekolah, seperti sekolah dasarnya Cenda di distrik Sanje, tantangannya adalah keterlambatan pasokan. We use the smallholder farmers that lack a lot of resources, and because of that the food comes to our school maybe with 2 or 3 days late. World Food Program mengatakan mereka sedang mengatasi masalah keterlambatan pasokan dengan membeli bahan makanan dari para petani di koperasi-koperasi di sekitar sekolah. Menurut para petani, inisiatif ini telah membantu mereka mendapatkan penghasilan yang cukup untuk membangun rumah. Sementara bagi para siswa, program ini menjanjikan masa depan yang lebih sehat dan cerah. Dari Washington DC, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, kita beralih dengan informasi lainnya. Eggflation melanda Amerika Serikat akibat flu burung yang menyebabkan pemusnahan 20 juta ayam petelur. Kenaikan harga ini merugikan restoran, khususnya yang juga menyajikan hidangan sarapan. Perbakan flu burung di Amerika Serikat memaksa dimusnahkannya jutaan unggas, termasuk ayam petelur. At this point in time, it's the same problem we've been having for the last 6 months, only now it's more critical. Harga telur pun terus merangkak naik di supermarket, menambah beban bagi konsumen. I couldn't believe it. We just bought eggs and they were like $11, $12. They were, I saw they ranged from $6 to $8 for just even like a dozen of them. And that was, I even said to myself, I'm like, this is blasphemy. It's just robbery. You know, it's really expensive. Pemilik restoran UMKM pun ikut tertekan. I just hope things change. In all reality, I don't see it happening. But I can just pray for it. Just pray that small businesses like myself weather this storm. Blackberry Cafe milik Sekia di Phoenix, negara bagian Arizona, menyajikan hidangan untuk sarapan. Artinya, banyak hidangan di sini berbahan telur. We were paying $47 a case for eggs. This last week, our delivery was $91 and change for a case. So basically, that's almost 50% increase.
Di New Haven, negara bagian Connecticut, restoran Zoe's juga menyajikan hidangan untuk makan pagi. Dan setiap pekannya, restoran ini menggunakan ribuan telur. The price have gone up dramatically. Just last week to this week, our price have gone up 15% on the case of egg. From October of last year till now, which is 4 months, we've gone up over 200%. Bila memungkinkan, Peter tak ingin menaikkan harga untuk konsumen. We may have to switch to a different size egg. Another thing they're talking about is brown eggs versus white eggs. Not that I think there's a difference. Sementara pemilik Twin Pines Diner ngaku tak punya banyak pilihan lain. Have no choice because everything else go up, but the eggs, the most we sell here. We have to buy it. Doesn't matter the prices. Bukan hanya restoran yang fokus pada makan pagi yang terdampak. Bakery alias toko roti juga tertekan dengan meningkatnya harga telur yang menjadi salah satu bahan inti bagi adonan beragam roti dan kue. I was at Restaurant Depot yesterday and took a peek, and they are up to $106 for 15 dozen, and they were $22 a year ago. We don't like to have to go and buy, retail, but we certainly will. And we have found, especially in the last week, that there's been a couple opportunities where retail pricing has been better than wholesale pricing. Sejumlah restoran dan toko roti UMKM yang membeli telur mereka dari peternakan lokal mengaku tidak terlalu terpengaruh dibandingkan dengan yang membeli dari grosir. Ini karena harga telur dari peternakan lokal relatif mahal. Karena relatif tingginya harga produksi, tapi tidak mengalami volatilitas tinggi seperti halnya harga telur dari grosir. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, harga gas alam Eropa meningkat setelah Ukraina menghentikan aliran gas Rusia. Eropa yang dulu bergantung pada Rusia untuk 30% kebutuhan gas, berhasil mengurangi ketergantungan pasca invasi Ukraina 2022. Harga grosir gas di Eropa awal tahun ini naik ke level tertinggi sejak Oktober 2023. Ini terjadi setelah Ukraina memutuskan menutup transit gas Rusia yang melintasi wilayahnya ke Eropa pada tanggal 1 Januari tahun ini. Moskow akan kehilangan lebih dari $5 miliar per tahun, sementara Ukraina akan kehilangan pungutan biaya transit sekitar $800 juta. Tapi dampaknya terhadap Eropa akan terbatas menurut analisa energi. It was all prepared for. It's basically all priced in. Now, of course, there's winners and losers to a certain point. Certain countries are more dependent on this than others. Slovakia, Hungary, for example, Austria. They will have plenty of gas. It's just that they'll have to pay more, like everybody else has all along. Menurut Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, ia tidak akan lagi memberi Rusia kesempatan untuk mendapatkan miliaran dolar, sementara pasukannya masih terus melancarkan agresi di wilayah Ukraina. Perdana Menteri Slovakia Robert Fico dekat dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Keduanya bertemu di Moskow Desember lalu. Fico menentang dukungan Barat pada Ukraina, dan menyusul langkah Ukraina menghentikan pasokan gas Rusia, Fico menuduh Uni Eropa mengorbankan kepentingan anggota-anggota yang lebih kecil demi apa yang ia sebut sebagai tujuan geopolitik yang tidak berarti. Čo bude mať drastické dopady na nás všetkých v Európskej únii, len nie na Ruskú federáciu. Kenyataannya, Uni Eropa telah secara drastis mengurangi ketergantungan pada gas Rusia, sebagian karena peningkatan besar impor gas alam cair dari Amerika Serikat. Impor gas Rusia melalui Ukraina mencapai sekitar 5% dari total pasokan ke Eropa pada tahun 2024. Sebagian gas itu dikirim ke Eropa Barat melalui Slovakia, dan ini menjelaskan kekhawatiran Fico menurut analis. Slovakia was making, I think it's something like $500 million on transit fees, passing the gas across their country through their pipeline system onto others. Sebelum invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, perusahaan negara Rusia Gazprom adalah pemasok gas terbesar di Eropa. Menurut analis, Putin salah memperhitungkan tanggapan Eropa. Putin portrays himself as a great Russian nationalist. Well, this great Russian nationalist just lost one of the biggest businesses Russia ever had. Rute pasokan lainnya dari Rusia ke Eropa terbatas karena jalur pipa Yamal Eropa melalui Belarus ditutup pada tahun 2022. Beberapa bulan kemudian pipa Nord Stream di bawah negara-negara Baltik ke Jerman disabotase. Tapi Rusia masih bisa memasok gas ke Hongaria, Turki, dan Serbia melalui pipa Turk Stream. Dari Washington DC, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.
Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam Sinfo Dunia dalam edisi kali ini. Saya Deo Manik pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Simple TV, News, Sport, Entertainment.